Selamat malam Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan teman-teman sekalian. Malam ini saya akan menjelaskan tentang Diklat Penguatan Kepala Sekolah tahun 2021. Dasar hukum dari Diklat Penguatan Kepala Sekolah tahun 2021 adalah Permendikbud nomor 6 tahun 2018 dan Surat Edaran Sekjen Kemdikbud nomor 6 tahun 2020. Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah adalah kepala sekolah definitif. Kepala sekolah definitif artinya kepala sekolah bukan PLT dan harus induk di sekolah tersebut. Jadi yang PLT ataupun non-induk tidak dapat mengikuti diklat ini. Untuk persyaratan sendiri ada 6, yaitu 1. Memiliki kualifikasi akademik minimal S1 ataupun D4. Yang kedua, kepala sekolah tersebut kepala sekolah definitif yang diangkat sebelum 9 April 2018. Kepala sekolah definitif ini harus terus-menerus dari 2018 sampai dengan 2021, tidak boleh terputus-putus. Misalkan 2018 diangkat menjadi kepala sekolah, tahun 2019 diangkat menjadi guru kembali, kemudian tahun 2019 diangkat menjadi kepala sekolah, ini tidak bisa. Kemudian yang ketiga adalah berusia maksimal 60 tahun pada saat diklat. Yang keempat, belum memiliki STTP, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan diklat calon kepala sekolah. Yang kelima, terdata pada SIM diklat yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi ataupun Kabupaten. Yang keenam, khusus untuk PNS yang diperbantukan di sekolah swasta atau PNS DPK wajib menyediakan surat keputusan pengangkatan kepala sekolah dari ketua yayasan. Untuk proses pelaksanaannya adalah yang pertama, data tersebut akan di-verbal dulu di Dinas Pendidikan, kemudian dilakukan persamaan persepsi dan diskusi terkait dengan data peserta antara Dinas Pendidikan dengan kedua KS, kemudian ada finalisasi data peserta. Kemudian setelah difinalisasi akan menjadi daftar nominatif tetap Diklat Penguatan Kepala Sekolah tahun 2021. Untuk proses verifikasi data sendiri dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Apakah Bapak Ibu Kepala Sekolah tersebut masih berstatus sebagai kepala sekolah ataupun sudah purna ataupun wafat ataupun alih fungsi menjadi guru kembali ataupun nonaktif lainnya, misalkan sakit permanen ataupun dan lain sebagainya. Itu dilakukan di Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan akan memilih sumber dana, yaitu APBN swakelola. Artinya semua dana diklat ini ditanggung oleh APBN yang dikelola oleh LP2KS dan Dinas Pendidikan. Kemudian ini merupakan verifikasi untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mengundurkan diri. Jadi tinggal mensilang merah dari Dinas Pendidikan, calon peserta tersebut tidak dapat mengikuti Diklat Penguatan Kepala Sekolah lagi. Kemudian nanti disediakan SK Bapak Bupati untuk mengikuti Diklat Penguatan ini. Jadi yang mengajukan SK Bupati adalah Dinas Pendidikannya, bukan Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah dicari berdasarkan NUPTK ataupun NIP peserta. Apabila belum memiliki NUPTK, tidak bisa mengikuti Diklat
penguatan kepala sekolah tahun 2021. Ini merupakan hasil dari pencarian peserta diklat kepala sekolah tahun 2021. Apabila semua tercentang hijau seperti ini, maka Bapak Ibu kepala sekolah berhak untuk dapat mengikuti diklat. Ini sekilas pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Yang pertama, misalkan apakah peserta yang tidak lulus di tahun 2020 bisa mengikuti diklat di 2021? Jawabnya bisa. Nanti Dinas Pendidikan akan mendata kemudian melaporkan ke P2KS. Kemudian apakah peserta yang sudah terverifikasi di SIM Diklat Tendik tahun 2020 masih bisa diverifikasi dan mengikuti diklat? Selama peserta tersebut memenuhi syarat, masih bisa untuk menjadi peserta diklat penguatan kepala sekolah. Untuk yang lain-lainnya bisa dibaca sendiri. Kemudian ini untuk moda diklatnya ada dua, yaitu daring dan luring. Untuk daring sendiri memakai aplikasi Zoom biasanya. Kemudian untuk luringnya sendiri tempatnya belum bisa ditentukan untuk saat ini, karena akan ditentukan pada waktu mau diklat penguatan kepala sekolah. Bisa di LP2KS, bisa bergabung di kabupaten yang lain. Untuk mekanisme moda daringnya, jumlah peserta dalam satu kelas diklat itu adalah 20 orang. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah wajib menyediakan perangkat dan koneksi internet yang memadai, laptop dan internet yang tidak terputus-putus, artinya stabil. Kemudian pelaksanaan diklatnya akan dilaksanakan selama 71 jam mengajar yang terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, on-job training 1, itu 10 jam pelajaran dilaksanakan selama 5 hari. Kemudian in-service trainingnya 40 jam pelajaran dilaksanakan selama 8 hari. Kemudian setelah itu dilaksanakan lagi on-job training 2 selama 21 jam pelajaran dilaksanakan selama 11 hari. Khusus hari ke-11 akan dilaksanakan hanya 1 jam pelajaran saja. Untuk mekanisme moda luring, jumlah peserta sama, yaitu satu kelasnya 20 orang. Kemudian bagi yang kedapatan menjadi tempat diklat, itu dipastikan kabupaten kota setempat tidak menerapkan aturan wajib karantina. Kemudian protokol kesehatannya, Bapak Ibu kepala sekolah wajib membawa hasil rapid antigen dengan hasil negatif, dan nanti akan diganti biayanya oleh LP2KSPS untuk Pulau Jawa 250.000 dan untuk luar Jawa 275.000. Kemudian pelaksanaannya seperti tadi, on-job training 1 10 JP, in-service training 40 JP, dan on-job training 2 21 JP. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu kepala sekolah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi sehat, selalu semangat, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.